Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan mengimani. Mengimani artinya adalah meyakini. Meyakini artinya adalah yakin dengan sebenar-benarnya bahwa agama adalah bagian dari yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam setiap agama itu ada faktor-faktor atau unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam agama itu. Yang satu, bahwa dalam agama itu ada Tuhan, yang kemudian dalam Islam disebut sebagai Allah. Kemudian ada pedomannya. Pedoman itu artinya rujukan, sumber informasi yang kalau beragama itu orang mengambilnya dari sana, yaitu kitab suci. Dalam Islam kitab sucinya adalah Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya ada orang yang membawa kitab suci itu sendiri. Ada orang yang menyampaikan kitab suci sendiri kepada orang-orang yang mengerti. Orang yang menyampaikan, manusia yang menyampaikannya itu disebut dengan Rasul atau Rasulullah. Kalau dalam istilah Islam itu Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi dan Rasul Islam itu? Yang dalam agama Islam kita ketahui sebagai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Rasulullah SAW dan kitab suci Al-Quran itu, di dalamnya ada ajaran-ajaran tentang sholat, tentang wudhu, tentang mengimani malaikat, mengimani kitab suci, iman kepada hari akhir dan sebagainya, termasuk bagaimana perilaku Rasulullah SAW, atau informasi bahwa di dalam Al-Quran informasikan ada orang-orang yang berkhianat, ada orang-orang yang pembohong, ada orang-orang yang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat yang kabur dari peperangan, ada sahabat-sahabat yang ketika sholat Jumat ada yang jualan, dia bubar dari sholat Jumat itu ada di dalam Al-Quran itu. Artinya itu informasi pada kita bahwa ternyata dalam kehidupan beragama itu dinamis artinya tidak satu arah seluruhnya, tidak benar semuanya gitu ya orang-orang yang beragama itu, tapi ada juga yang menyimpang-nyimpangnya. Oke. Nah, kita kembali kepada kitab. Apa arti kitab? Kitab itu tadinya buku. Buku suci artinya adalah yang berasal dari Allah. Jadi bukan berasal dari kita. Berasal dari Tuhan dan dibawa oleh orang sucinya, yaitu Rasul. Nah, kita akan masuk, dan kitab suci dan orang suci di dalam agama Islam adalah Al-Qur'anul Karim, orang sucinya adalah Nabi Muhammad SAW. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitab allazi nazzala ala rasulihi wal kitab allazi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang maksud dengan orang-orang beriman di sini? Yaitu orang-orang Islam. Aminu billah. Tetaplah beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan kepada para rasulnya. Kepada rasulnya. Wal kitab, dan kepada kitab. Allazi nazzala, yang telah diturunkan ala rasulihi, kepada rasul yang mana? Rasul yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wal kitab, dan kitab-kitab yang kitabillazi anzala min qabl, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, perhatikan kata kitab. Wal kitab, ada penyebutan kata kitab dua pada kalimat wa rasulihi wal kitabi. Oke, yang kedua ala rasulihi wal kitab, ada dua penyebutan kata kitab. Kitab yang pertama penyebutannya itu kalau kita pahami berdasarkan pada tafsir, maka kitab yang pertama maksudnya adalah kitab Al-Qur'anul Karim, karena di sini yang pertama disebutnya, diserunya adalah orang-orang Islam. Orang Islam itu harus beriman kepada Allah dan hari
dan beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul. Rasulnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada kitab yang turunkan kepada Rasul. Kitab yang turun kepada Rasul siapa? Apa? Al-Quranul Karim dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi, terus kitab yang diturunkan sebelumnya. Nih. Oke, kita bisa pahami ya dari ayat An-Nisa 136 itu bahwa orang-orang beriman harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Nabi Muhammad SAW, kemudian mengimani Al-Quranul Karim dan mengimani kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, gitu ya. Suhuf juga masuk. Oke. Kita masuk ke, nah ini ya sudah, apa itu kitab? Tadi Pak Asa sudah sampaikan, sebagai arkanul iman, au usuluddin, au sebagai dalil atau sumber informasi. Nah, kitab itu fungsinya adalah arkanul iman. Manfaatnya sebagai keimanan kita. Jadi mengimani sebagai bagian dari keimanan kita. Jadi bagian dari seseorang kalau tidak percaya dengan kitab Al-Quran, tidak percaya dengan isinya, meragukan, maka dia bukan lagi orang beriman. Jadi ya, kalau misalkan Agil misalkan Agil orang Islam, kamu percaya nggak isi Al-Quran? Nggak percaya, nggak suka isinya, apaan gitu ya. Nah, itu kalaupun dia seorang orang itu mengatakan Islam, tapi kalau dia menolak seperti itu, artinya dia sudah keluar dari keislaman. Karena arkanul iman, jadi rukun Islam itu, rukun iman itu kan ada itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, kan itu kan qada dan qadar gitu. Kalau itu tidak diyakini, ya sudah, dia tidak lagi berislam. Gitu. Oke. Yang kedua, bahwa kitab itu sebagai sumber informasi ajaran agama. Tadi sudah Pak Asa sampaikan informasinya di awal. Tahukah kamu apa itu Al-Quran? Nah sekarang, karena kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Tahukah kamu apa itu Al-Quran? Oke. Al-Quranul Karim, Al-Quran adalah berasal dari kata qira'a. Qira'a itu artinya bacaan. Quran artinya bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang isinya adalah bacaan bagi umat Islam. Diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, gitu ya. Dan diturunkan di dua kota, Makkah dan Madinah, selama 23 tahun. Dalam waktu 23 tahun, jadi 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, begitu. Jadi selama 23 tahun Quran itu diturunkan, tapi ada dua versi, ada versi lain dari para ulama itu menyebutkan bahwa diturunkannya satu kali sebetulnya, yaitu pada ketika di bulan Ramadan 17 Ramadan itu diturunkan Al-Quran itu satu kali plus semuanya. Jadi full 30 juz itu kepada Rasulullah SAW. Tapi yang pertama kali turunkannya, yang paling pertama sebagai deklarasi tentang kenabian Muhammad SAW itu pada di Gua Hira itu, yang kemudian kita kenal sebagai Yaumul Bi'sah. Bi'sah itu artinya kebangkitan kenabian, yaitu 28 Rajab itu, 28 Rajab. Jadi tanggal 28 Rajab ada Bi'sah Rasul, kejadiannya di Gua Hira, di Jabal Nur. Dia Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah itu mendapatkan wahyu berupa surat Iqra al-Alaq, itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu sebagai wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Jabal Nur, di kota Makkah Al-Mukarramah, begitu. Al-Quranul Karim itu turun kepada Rasulullah SAW. Turunnya itu dalam bentuk, tidak bentuk catatan seperti kita ini ada catatan, enggak gitu, atau misalkan turunnya tidak langsung jadi Quran seperti itu, enggak, tapi turunnya itu melalui lisan, melalui kata-kata. Jadi Rasulullah SAW itu
diceritakan sedang di Gua Hira, kemudian didatangi malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang, kemudian malaikat mengatakan ceritanya agak sedikit seru itu artinya sampai dia dekat sekali dan sebagainya. Tapi di sana kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad pertama-tama tidak bisa membaca. Karena tapi perintahnya kan Iqra, artinya membaca. Harusnya kan ihfad. Ihfad itu artinya ulangi kan harus begitu ya. Jadi, tapi baca artinya mengikuti, mengulang kembali. Jadi ketika sudah beberapa kali diucapkan oleh malaikat Jibril, kemudian oleh Rasulullah SAW diulangi, Rasulullah mengulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah, ketemu sama istrinya, dan menceritakanlah bahwa ada kejadian malaikat yang memberikan informasi tentang Al-Quran kepada Khadijah. Itu menyampaikan informasi itu kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah tokoh Kristen. Dulu di Arab itu ada orang tokoh Kristen, pendeta mungkin ya, gitu. Kemudian disampaikanlah kejadian yang menimpa Rasulullah SAW itu, karena kata Waraqah bin Naufal itu, yang diterima oleh suamimu itu dulu juga pernah turun kepada Musa alaihissalam. Namus, disebutnya dengan namus artinya malaikat gitu. Dan sesungguhnya kalau aku masih hidup, katanya, aku akan terus membela suamimu itu. Karena Waraqah bin Naufal itu mengetahui bahwa yang diterima oleh Muhammad bin Abdullah itu, yang suami Khadijah, itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala, yang kemudian kalau orang yang menerima wahyu berarti dia adalah seorang nabi. Nah, oke. Jadi Al-Quran atau kitab suci itu jadi menandakan adanya seorang nabi. Oke. Kemudian al-wahyu itu karena dalam bentuk hafalan, kemudian disampaikan kepada para sahabat, pada keluarganya. Selepas Rasulullah SAW meninggal dunia, hafalan Quran itu kemudian dibukukan, dituliskan. Karena dulu kan yang menulis itu sedikit. Diceritakan dalam buku sejarah itu ada sekitar 17 orang yang pandai baca tulis ya, yang bisa baca tulis itu. Tapi rata-rata tidak bisa baca tulis. Orang-orang kemudian oleh Rasulullah SAW disuruh untuk belajar baca tulis dan sebagainya. Orang yang bisa baca tulisnya kemudian dia mencatat apa yang sudah didengarnya dari Rasulullah SAW yang betul wahyu. Dicatat oleh mereka, dikumpulkan. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, oleh Utsman bin Affan, khalifah ketiga, itu dicatat, dikumpulkan, jadilah satu buku seperti ini. Tapi orang kan dulu belum ada percetakan ya, belum ada fotokopi dan sebagainya. Mereka kalau mau menyalin, mau bukunya Al-Quran, mereka mencatat dari pagi sampai mungkin 1 bulan, mungkin berapa minggu dan sebagainya. Bahkan menariknya, Al-Quran pada masa itu belum ada bak titik, fatah, kasroh, belum ada begitu. Itu masih Arab gundul aja, seperti yang kalian lihat di sini di screenshotnya, di screennya Pak Asa, ada satu gambar Al-Quran itu manuskrip kuno. Itu belum ada itunya, belum ada tanda jabar JR-nya, belum ada domah fatahnya. Jadi kalau baca kita akan kesulitan sekali, kecuali kalau kita baca, kalau orang yang sudah bisa bahasa Arab ya, membaca teks gundul gitu, kita maka bisa baca. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Kemudian ada orang yang inisiatif untuk memberikan tanda fatah, kasroh, domah dan sebagainya, tanda titik dan sebagainya, oleh Abu Aswad Ad-Duali. Ya, itu adalah sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Dibubuhkan. Ini dari mana Pak Asa tahu informasi itu? Pak Asa tahu informasi itu dari bacaan buku-buku tentang sejarah Al-Quran. Nah, dikumpulkan dan sebagainya, lalu dikasih titik dan sebagainya gitu ya, kasih tanda supaya orang mudah membacanya, biar orang tidak salah membacanya. Dulu masih tradisional, mencatatnya pada pelepah kurma. Pelepah itu artinya yang batang itu ya, seperti batang yang itu saja, itu kelihatan.
Itu. Terus sama tulang unta, kemudian sama kulit. Jadi kulitnya diambil, kan suka pakai bedug gitu ya. Nah itu pakai nyatet. Dan itu si tintanya itu tidak tinta seperti kita udah langsung begini, bukan, tapi dia katanya pakai getah-getah pohon begitu. Jadi sangat tradisional sekali. Turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berbentuk lisan, ya, yang kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, kepada umat Islam, itu dalam bentuk lisan kembali, tetapi kemudian orang Islam menyampaikan pada Islam lagi, pada orang-orang Islam lagi, pada anak keturunannya dalam bentuk tertulis. Jadi lisan tertulis, begitu ya. Kemudian nanti dicetak sama kita. Oke, ini baru masuk ke Al-Quran surat Al-Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, bahasa ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Pak, aku mau bertanya. Jadi kan surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan apa yang Iqra kan? Kalau surat terakhir yang diturunkan Allah itu surat apa, Pak? Ada dua versi. Versi pertama menyebutkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada versi kedua. Versi kedua menyatakan bahwa yang turun itu adalah Al-Maidah. Al-Maidah yang hidangan itu, tetapi hanya beberapa ayat, khususnya ayat yang terakhir itu, yang ayat ketiga itu, yang isinya indallah indal Islam itu, yang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam itu. Ini Pak Asa akan cukupkan karena sesuai dengan Pak Asa akan sesuai dengan waktunya. Pak Asa waktunya adalah 9.40 ya. Oke, Pak Asa nggak akan ngambil waktu kalian ya. 9.40, jadi Pak Asa akan tutup. Sudah, silahkan Maula untuk menutup kita. Astikoi ba'da nuahir hadirosa hayadina limusoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.